Halo teman-teman semuanya, apakah kalian pernah mendengarkan ungkapan wong licik ngaku wong cilik yang artinya orang licik mengaku sebagai orang kecil atau orang dengan ekonomi menengah ke bawah? Nah, ungkapan tersebut sangat sesuai dengan apa yang akan saya bahas pada video kali ini. Yuk kita simak. Oke guys, jadi salah satu bentuk dari program Indonesia Pintar atau PIP disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau biasa yang disingkat dengan KIPK. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 mengungkapkan tujuan program ini bagi pendidikan tinggi. Nah, diantaranya sebagai berikut. 1. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi. 2. Meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non-akademik. 3. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar atau tertinggal, dan atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial. Keempat, meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Berdasarkan tujuannya, memang KIPK diperuntukkan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dan berpotensial untuk terus berkembang baik di bidang akademik maupun non-akademik. Masih mengikut aturan yang sama, adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh mahasiswa calon penerima KIPK sebagai berikut. Peserta didik pemegang KIP, peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus seperti A. Peserta didik dari keluarga peserta program Keluarga Harapan, B. Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera, C. Peserta didik yang berstatus yatim piatu atau yatim atau piatu dari sekolah atau panti sosial atau panti asuhan, D. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam, E. Peserta didik yang tidak bersekolah atau drop out yang diharapkan kembali bersekolah, F. Peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja di daerah konflik dari keluarga terpidana, berada di lembaga permasyarakatan, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah. Namun fakta di lapangan tidak berjalan dengan sebagaimana semestinya. Jadi beasiswa yang diharapkan untuk bagi mereka yang kurang mampu malah dinikmati oleh mereka yang hidupnya sudah sangat berkecukupan. Sehingga muncul sindiran mengenai KIPK, yakni kuliah iPhone. Lantaran banyak mahasiswa penerima KIPK yang justru itu mereka hedonisme. Dan nyatanya tidak sedikit dari mereka juga memanipulasi hingga memasukkan data agar bisa lolos dalam seleksi ke IPK. Maka dari itu diperlukan langkah tegas dan terukur dari pemerintah maupun dari pihak kampus untuk mengatasi masalah salah sasaran dalam penyaluran KIPK. Pertama, memperketat verifikasi data penerima dengan cara memperbarui dan menyinkronkan data dengan berbagai instansi seperti Dukcapil, BPJS Kesehatan, hingga laporan pajak orang tua. Hal ini penting agar kondisi ekonomi calon penerima benar-benar sesuai dan tidak hanya bergantung pada surat keterangan tidak mampu yang rawan dipalsukan. Kedua, melakukan pengecekan berkala terhadap penerima aktif semester dengan melibatkan pihak kampus. Jika ditemukan mahasiswa yang ternyata tidak memenuhi kriteria ekonomi atau terbukti memanipulasi data, maka hak KIPK harus dicabut dan dialihkan kepada mahasiswa lain yang lebih berhak. Ketiga, mendorong kampus membentuk tim khusus pengawasan KIPK. Tim ini berfungsi untuk menerima laporan, menindaklanjuti aduan, dan melakukan investigasi internal secara objektif. Keempat, memberikan edukasi etika kepada mahasiswa bahwa beasiswa bukan sekedar bantuan finansial, tetapi amanah. Ketika seseorang mengambil hak orang yang lebih membutuhkan, ia tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merampas kesempatan orang lain untuk melanjutkan pendidikan. Dengan langkah-langkah tersebut, harapannya penyaluran KIPK dapat kembali tepat sasaran, sehingga program ini benar-benar menjadi jembatan bagi mahasiswa kurang mampu untuk mendapatkan kesempatan pendidikan tinggi. Oke teman-teman, itu video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.